Bentar ya. Nungguin. Oke, sebentar ya. Yang belum di-accept sebentar. Mana ini? Auto accept. Oke. Sudah bisa? Wah, ini udah belum di-accept nih katanya. Bentar ya. See waiting room. Oke. Admit all. The gaming gamer. Siapa itu gaming gamer? Ini. Oke, udah semua? Oke, dulu ya, sebagian ya. Bisa dengar ya semua ya? Good? Oke, good. Good. Oke, kita start aja ya. Ya, selamat malam semuanya. Semua kayaknya udah kenal ya nama saya ya. Tadi sudah saya broadcast juga sekilas mengenai profil untuk perkenalan. Kebetulan ada teman yang ajak saya untuk bergabung, bantu perusahaannya untuk IPO, dan kebetulan salah satu komisarisnya Pak Arif Yahya, Menteri Pariwisata, jadi ada kesempatan untuk bisa bergabung di satu perusahaan yang salah satu komisarisnya Menteri ya, jadi ya kebetulan aja. Nah, jadi hari ini kita mau bicara mengenai pengenalan investasi. Jadi teman-teman di sini kebanyakan masih, sebagian besar kayaknya masih baru, ada yang sudah trading juga. Di sini ada dua kawan saya yang juga sama-sama suka ngajar nih, ada Bro Agung, fund manager dari, bisa disebutin ya nama perusahaannya ya Bro ya. Ada Pak Satya juga. Ya, halo Bro. Pak Satya belum masuk kayaknya. Pak Satya belum kelihatan. Oke. Kemudian nggak keblok ya. Tadi ada yang ini. Oke, ya sudah kita mulai aja. Oke, agenda hari ini kita akan bicara. Sebentar. Ini saya agak bingung nih, baru soalnya begini banyak nih pesertanya dan saya nge-host sendiri. Biasanya saya gabung di meeting-meetingnya. Oke. Lain kali saya minta Agung deh yang nge-host. Bukan kalian, saya nge-host tuh kayak presenter aja. Presenter aja, oke. Silakan. Kita mulai ya. Jadi ya ini khawatir ada teman-teman yang belum ke invite. Nanti bisa WA aja, saya sambil cek juga. Oke, Niko sudah gabung, akhirnya bisa juga. Kayaknya kita start aja. Oke, nah semuanya bisa lihat layar saya? Bisa ya? Oke. Bisa. Oke, sip. Jadi seminar hari ini kita akan belajar investasi saham untuk pemula ya. Nah, iTrade Community adalah komunitas trader dan investor yang awal mulanya seperti yang tadi saya sudah broadcast, namanya adalah Omni Invest. Ya, Omni Invest adalah lembaga pendidikan yang saya mulai di tahun 2007. Waktu itu di Sunter ya. Jadi itu kursus workshop yang fokusnya di dunia keuangan dan perpajakan waktu itu. Nah, baru di tahun 2014 namanya berubah menjadi komunitas investor iTrade Community. Waktu itu juga kita bersama Bisnis Indonesia sering mengadakan event-event gathering.
Nah, oke. Jadi sambil memulai, pasar saham di tahun 2020 ini kan kemarin kolaps ya teman-teman ya. Kalau yang sudah memperhatikan, ini kita buka Composite. Ntar saya share di share. Ini ada grafiknya. Kita lihat ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke. Nah ini kalau dilihat, ini adalah grafik saham ya. Jadi kalau disimplifikasi, grafik. Ya, grafik Caroline ini kita rubah jadi simple. Nah ini jenis grafiknya. Yang di bawah itu adalah tahun. Nah jadi orang sering bicara katanya pasar saham jatuh ya. Jatuhnya kemarin lumayan dari 6.600-an turun sampai ke level 4.000-an. Tapi kalau dilihat dari tahun 2009, lihat nggak? Dari kiri ke kanan, sebenarnya ini kenaikannya sudah signifikan banget kan? Jadi penurunan kemarin ini, kita kalau yang paham ini, kita mengatakan ini adalah primary correction. Jadi primary correction adalah penurunan yang sifatnya ya memang harus gitu. Jadi selama kenaikan jangka panjang ini ya wajar lah kalau pasar saham ini turun dan naik. Gitu. Kalau naik terus kan nggak ada yang beli. Seperti itu. Nah jadi tinggal permasalahannya adalah apakah kita tahu saat yang tepat, apakah kita tahu saat yang murah untuk kita membeli instrumen saham ini. Nah tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu saham. Ya, jadi hari ini agendanya adalah ini. Nah, jadi kita balik lagi ke sini. Teman-teman sudah lihat slide-nya? Harusnya slide yang saya buka ini. Bisa lihat nggak layar saya? PowerPoint. Ya, sudah kelihatan, Ri. Ya. Ini masih ada yang mau gabung nih, 2 orang lagi, Ervinson sama Matius. Oke. Ya, sorry ya, jadi potong. Oke, next time harus ada host nih kayaknya gue yang buat. Nah, kalau yang pernah dengar Warren Buffett, salah satu investor terbesar di dunia ya, salah satu bapak investasi yang kita kenal, dia pernah ada satu slogannya yang mengatakan be greedy when others fears and be fearful when others greed. Jadi artinya serakahlah ketika semuanya ketakutan dan takutlah ketika semuanya masuk ke pasar saham atau menjadi serakah. Nah, oleh karena itu ini tergantung sebenarnya dikembalikan kepada siap nggak kita untuk menjadi investor, siap nggak kita untuk menjadi seorang trader di bursa saham. Nah, jadi kalau dilihat ini, nah berdasarkan histori kejatuhan pasar saham di tahun 2020 ini bukan yang pertama kali. Jadi kalau kita lihat di tahun 2008, di tahun 98, pasar saham Indonesia juga turun cukup besar. Tapi kalau diperhatikan dari tahun 2008-2009, penyebabnya itu bisa macam-macam. Pada saat itu adalah subprime mortgage atau kejatuhan pasar finansial di Amerika. Kali ini COVID-19. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah ketika tahun 2009-2008 saham-saham itu jatuh, nah ketika pasar kemudian menyadari bahwa kejatuhan pasar di Amerika itu tidak mempengaruhi fundamental dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, akhirnya saham-saham tersebut selama 10-12 tahun ke belakang itu naiknya luar biasa. Nah, sebagai contohnya ini BRI dan BCA, kenaikannya selama 8-10 tahun ini di atas 1.500% atau 15 kali. Nah, pertanyaannya adalah,
kita sebagai orang yang menyaksikan kejadian ini, untuk 10 tahun ke depan atau 12 tahun ke depan ini bisa terjadi lagi kejadian seperti ini. Hanya triggernya mungkin nanti bukan COVID lagi. Mungkin nanti triggernya bisa apa saja. Jadi ini kan kejatuhan pasar finansial secara global ya. Nah, tapi sebelum itu nanti kita akan bicara beberapa hal dulu. Jadi tadi saya garis besarnya dulu bahwa ada peluang kalau kita tahu caranya. Nah, hari ini kita akan bicara kenapa Anda mau berinvestasi di pasar saham. Tapi sebelum kita mau trading atau berinvestasi di pasar saham, kita harus tahu dulu. Sini kan teman-teman masih banyak yang baru ya. Apa itu saham? Kemudian nanti saya akan jelaskan konsep waktu terhadap uang, uang terhadap waktu. Terus bagaimana kita bisa mengalahkan inflasi. Nah, inflasi itu apa? Nanti saya akan jelaskan juga. Inflasi adalah kenaikan harga barang terhadap nilai tukar uang. Ya, atau terus kemudian juga kita akan bicara tipe aset apa saja yang bisa kita bandingkan. Jadi kalau kita punya dana, ya kan, apakah dana kita itu bisa kita depositokan atau kita belikan emas seperti orang tua kita, conventional investing, atau kita berikan properti atau kita masukkan ke saham. Nah, kalau deposito itu dibandingkan dengan saham bagaimana, deposito dibandingkan dengan emas bagaimana, atau deposito dibandingkan dengan properti gimana. Nah, berapa modal yang dibutuhkan untuk kita bisa berinvestasi di pasar saham? Dan berapa profit yang bisa didapatkan per bulan? Kapan saya harus berinvestasi? Kemudian apakah saya trading? Yang banyak yang bilang kan kalau saya trading berarti saya harus nongkrong depan monitor setiap hari. Enggak juga. Kalau saya kerjaannya tiap hari di gym kok. Ya kan? Dan kemudian apakah kita beli terus kemudian kita simpen aja 5-10 tahun untuk anak cucu kita. Ya kan? Nah, nanti juga kita akan lihat yang mana yang lebih cocok atau lebih menguntungkan. Ya, nanti saya akan tunjukkan di sini. Nanti dikembalikan kepada tipe-tipe karakter Anda. Nah, kemudian juga peranan daripada teknologi atau tools yang biasa saya gunakan, nanti saya tunjukkan. Nah, sekarang saya masuk dulu. Di sini teman-teman, khususnya yang pemula ya, apa sih saham? Ya kan? Dan kenapa Anda berinvestasi di saham? Jadi, saya jelaskan dulu, saham adalah surat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, contohnya kalau saya punya perusahaan makanan, misalkan perusahaan makanan frozen diet food, misalkan. Nah, dengan modal atau investasi awal 100 juta, misalkan. Kemudian perusahaan saya bertumbuh sehingga nilai perusahaannya dalam 3 tahun ke depan menjadi 1 miliar, misalkan. Nah, kemudian kawan saya nih, Bro Rudy Ahong misalkan mau ikut, Dri, saya ikutan deh untuk berinvestasi di perusahaan Andri misalkan. Karena saya tahu setiap tahun perusahaannya ini bertumbuh 50%. Jadi keuntungan bersihnya itu 50% per tahun. Artinya dalam 2 tahun sudah balik modal. Nah, cuman gue nggak ikut banyak deh, misalkan saya ikut 10% saja daripada kepemilikannya. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, perusahaan yang telah go public itu disebut emiten atau perusahaan TBK melalui mekanisme yang namanya IPO atau Initial Public Offering atau penawaran perdana. Oke, ini ada Bu Lina juga. Halo Bu Lina. Oh, udah 26 orang ya. Mitch, Mas Satya. Jadi rencananya hanya sekitar 10-15 orang, tapi kemarin saya broadcast alhasil 26 orang. Sudah oke. Kita enjoy aja, teman-teman santai. Kalau ada pertanyaan nanti bisa bisa di direct message atau di grup nanti bisa, atau current slide. Atau bisa langsung direct message ke saya juga. Oke. Nah, kenapa Anda berinvestasi di saham? Ini ada konsep yang namanya
time value of money. Ada yang sudah familiar, mungkin ada yang bergerak di bidang insurance atau asuransi nggak di sini? Oke, nggak ada ya. Oke, saya jelasin aja. Time value of money adalah nilai bagaimana nilai uang terhadap waktu. Nah, jadi ini ada rumusnya, bisa digunakan untuk menghitung biaya anak sekolah, bisa digunakan untuk menghitung nilai properti berapa tahun ke depan, atau misalkan kalau kita butuh dana untuk yang muslim untuk umroh, misalkan 5 tahun ke depan mau naik haji atau mau umroh, nah ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya sebenarnya simple, sederhana. Nah ini saya kasih contoh. Misalkan present value yang tadi rumusnya itu, ini digunakan di Excel, kita bisa langsung masukin ada rumusnya, future value sama dengan present value, dan kali 1 plus R pangkat N, di mana R itu adalah tingkat suku bunga. Di sini saya masukkan tingkat inflasi atau tingkat kenaikan barang per tahun. Ini saya ambil contoh yang simpel dan sederhana aja, 10%. Jadi kalau harga Avanza di tahun 2020 itu 200 juta, di tahun 2025 ternyata harganya tidak 200 juta. Jadi berdasarkan kenaikan harga 10% per tahun, ya selama 5 tahun itu harga Avanza 5 tahun ke depan itu sekitar 322 juta. Ya. Begitu pula sama dengan biaya pendidikan anak. Di sini kalau yang punya anak, misalkan teman-teman di sini yang punya anak sekarang masih SD atau masih SMP, ya kan, di umur usia 10, di sini saya ambil contohnya, kemudian 8 tahun kemudian di umur 18, dia kan harus masuk kuliah. Nah, ini saya ambil contoh yang sederhana, 100 juta aja deh untuk biaya masuk kuliah atau pendaftaran. Contoh yang sangat sederhana sekali. Berarti di tahun 2028, angka yang dibutuhkan adalah 214 juta. Nah, contoh yang ketiga adalah rumah. Ya kan? Kita kalau rumah di Jakarta itu untuk yang lumayan, ya kan, di komplek yang cukup bagus, ya kan, 2 atau 3 kamar tidur, misalkan di Alam Sutra atau di daerah dekat saya nih di Green Lake, harga 2M itu rasanya udah menjadi harga yang standar ya. Nah, kalau diasumsikan kenaikan rumah per tahun itu 10%, kalau saya mau ambil rumah 5 tahun ke depan, artinya dana yang harus saya siapkan ternyata adalah 3,21 M. Nanti saya bisa 3,2 M, 221 juta. Nah, jadi ini yang disebut konsep time value of money. Nilai uang di masa saat ini tidak sama 1, 2, 5, atau 10 tahun ke depan. Jadi ada yang disebut teori time compounding. Nah, ini juga berlaku untuk, kenapa saya ajak teman-teman untuk mengerti konsep time value of money dulu. Jadi artinya, kalau uang kita taruh di deposito yang growth-nya hanya 6%, ya, atau 9% per tahun, kira-kira kebeli nggak rumah? Bisa nggak untuk membiayai pendidikan anak dengan duitnya yang ditaruh di tabungan atau ditaruh di deposito? Jadi deposito atau tabungan itu bukan kendaraan yang tepat. Atau misalkan ditaruh di properti. Ya, properti memang kenaikannya mungkin bisa 10, bisa 20%, tapi berapa tahun belakangan ini kan properti turun. Dan kelemahan daripada properti adalah tidak liquid. Kalau saham itu asal kita tahu cara pilihnya, timing masuknya, kapan saja kita bisa jual. Gitu. Jadi yang menguasai skill dan knowledge-nya sebelum kejatuhan kemarin sebenarnya udah kelihatan. Kalau kita perhatikan bursa saham itu di 2019-2020 itu tidak membentuk higher high. Teman-teman di sini yang menguasai analisa teknikal dan fundamental udah mengetahui kapan kira-kira harus keluar atau harus masuk. Jadi di sini time saya sebutkan adalah the most expensive commodity. Jadi waktu adalah komoditas termahal. Ya, jadi untuk memulai berinvestasi ya sekarang. Kalau bisa lebih awal. Kalau kita punya anak, dari anak masih dari kecil udah harus ditanamkan.
jiwa berinvestasi atau memilih instrumen yang tepat. Ya. Jadi kalau waktu adalah komoditas termahal, kalau begitu kita perlu menernakan atau menumbuhkan aset kita dengan kendaraan yang tepat, kendaraan yang cepat. Nah, kalau tadi kita bicara deposito yang hanya 6-9%, kemudian ada pajaknya 20%, dan properti yang nilainya semakin turun, demand-nya semakin sedikit, ya, mungkin bukan kendaraan yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita perlu kendaraan lain. Emas, ya mungkin saja. Ya kan, emas terjadi kenaikan yang signifikan sama dolar itu karena kejatuhan pasar. Jadi itu sebagai safe haven atau mata uang pengganti. Jadi mereka sebagian ada yang mengalokasikan investasinya atau asetnya ke emas. Jadi boleh juga untuk didiversifikasikan. Tapi kalau saham itu sekarang akan masuk kepada slide-nya. Oke. Sebentar ya, slide saya. Oke. Sudah bisa. Slide. Bentar ya, agak slow. Ya. Nah, jadi kalau saham itu kita bisa dengan nilai sekarang untuk buka rekening saham itu deposit mahasiswa bisa 100.000, kemudian umum bisa normalnya 500.000. Itu hanya deposit. Tapi nanti minimum untuk pembelian saham adalah 1 lot atau 100 lembar. Jadi kalau misalkan saham BRI adalah 2.800, berarti 1 lotnya adalah 280.000. Oke. Nah, dalam kenyataannya ini contoh saham yang kita sangat familiar sekali, Telkom atau perusahaan telekomunikasi. Ya, kalau dilihat di tahun 2009, 2008, 2.200 turun sampai 1.100 harga saham Telkom. Jadi turunnya kurang lebih 50%. Ini waktu terjadi financial crisis di tahun 2008, subprime mortgage. Tapi kemudian begitu pasar sadar, Telkom ini di tahun 2014 menembus harga 2.200-nya sampai di tahun 2018 kemarin mencapai angka kurang lebih 4.700-an. Jadi selama 8 tahun kenaikannya 400%. Nah, kalau dibandingkan dengan deposito tadi, kira-kira gimana? Beda lah ya. 400% dibandingkan 8% per tahun. Ini 8 tahun 400%. Jadi artinya 50% per tahun. Ya. Kita bisnis saja belum tentu dapat 50% per tahun. Ya kan, dipotong biaya karyawan, dipotong biaya sewa, dan lain sebagainya. Mungkin net profit-nya atau laba bersihnya hanya sekitar 10, 20, atau 30% untuk bisnis. Dan cukup bagus. Nah, sekarang kita lihat lagi. Astra Internasional. Tahun 2009 sempat jatuh dari harga berapa nih, kisaran, pokoknya jatuh sampai terendahnya di kisar dari 3.000-an turun sampai 660, 700-an. Ini setelah stock split ya, atau pecah, nanti ada istilah-istilahnya. Teman-teman yang baru, santai aja, nggak usah. Kita lihat aja di sini bahwa saham Astra dari 660 di tahun 2008, 2009, kemudian tahun 2013, ini 2012-2013 mencapai 8.300. Jadi artinya lebih dari 1.200%. Ini di tahun 2016-2017 tertingginya 9.350. Nah, growth-nya selama 8 tahun, di bawah 10 tahun, ini sempat mencapai di atas 1.500% atau 15 kali lipat. Nah, kalau diperhatikan, nanti kita akan masuk apakah saham ini mengalahkan inflasi. Berjelas. Kalau kita lihat inflasi per tahun 4, anggaplah 10% per tahun, instrumen saham ini sangat
agresif atau sangat-sangat baik kalau dibandingkan dengan deposito, dibandingkan dengan instrumen lainnya. 1.500% dalam 8 tahun, artinya 15 kali lipat. Ini kalau kita taruh di Astra pada saat itu 100 juta, 8 tahun kemudian nilainya jadi berapa? 15, 1,5 M. Lumayan nggak, teman-teman? Nah, ini baru contoh Astra. Suara saya jelas ya, so far ya? Oke. Jelas, oke, sip. Kalau masih bingung, bengong, nggak apa-apa. Ini masih tahap awal-awal, memang bengong dulu biasanya yang baru-baru. Tenang aja, yang udah trading, yang udah pernah invest, nanti udah pasti tahu. Ini simple, sederhana. Ada Ibu Tan udah trading, kemudian Erik juga udah trading. Ya, di sini ada siapa lagi, Agung sama Pak Satya udah pro. Ya kan? Ada Bro Matius ya. Bro udah sembuh ya, Bro ya? Mudah-mudahan udah sehat ya. Kemarin sakit ya. Nah, ini kalau mau beli peralatan fitness bisa sama Bro Matius nih. Niko kemarin nanya kayaknya ya. Nah, dumbbell nih, Nick. Bisa nanti sama Matius ya. Oke, saya kenalin aja. Nanti saya minta komisi aja sama Matius. Just kidding. Oke, nah back to the slide. Oke, nah tapi apakah strategi untuk beli kemudian simpan itu menjadi strategi yang cocok untuk setiap saham? Ternyata tidak seperti itu. Kita harus tahu kapan kita beli dan kapan kita keluar. Ini kalau diperhatikan, kita mungkin beli tidak di harga 660, tapi anggaplah kita beli di harga 2000 saham Astra. Di tahun 2010, ya kan, 2009 sempat turun, tapi kita tidak langsung masuk. Anggap di 2009 pertengahan baru kita beli. Ini ada artinya. Di sini grafiknya ini direkam oleh software. Ya kan, setiap detik, setiap menit, setiap hari. Dengan nanti akan terbentuk chart di sini. Nanti saya tunjukkan menggunakan alat software kita, AMI Broker namanya. Nah, poinnya adalah bid inflation sudah pasti. Inflasi yang kenaikannya setiap tahun 6%, 4 sampai 10% sudah pasti dikalahkan dengan instrumen ini. Kalau kita lihat historically, secara historical, saham Astra aja di tahun 2000, nggak usah di 9.000 deh, di harga 5.000 aja. Kalau kita beli di 2.000 artinya 5.000 ini di bawah tahun 2013, dari 2009, 4 tahun, itu kenaikannya dari 2.000 aja sama 150%. Jadi selama 3 tahun 150%, kurang lebih oke dong, 50% per tahun. Ya kan? Kalau kita beli kita berbisnis, wah itu bagus banget kan growth-nya. Kita hanya beli bisnis orang, ibaratnya kita beli perusahaan orang yang nilainya terus bertumbuh. Nah, jadi kita beli perusahaan Astra dalam presentasi yang hitungannya lot misalnya. Jadi saya kalau mau beli Astra, per kemarin Astra itu sempat turun ke angka 3.200-an. Nah, tapi tadi disebutkan, jadi kalau kita pakai strategi beli, simpen sampai 2020 belum tentu cocok. Karena harganya sempat naik ke 9.000, terus kemudian turun lagi ke 4.000. Nah, tapi kemarin ada teman kita nih, Ricky, yang baru trading ya. Kemarin Ricky, kalau gitu waktunya untuk beli sekarang. Ya boleh juga gitu. Tapi strateginya adalah apakah dia akan langsung naik? Tidak juga, mungkin waktunya nanti akan bisa beberapa bulan atau mungkin bisa tahun depan saham ini baru naik kembali. Jadi dikembalikan kepada tipe tradersnya. Apakah traders ini lebih cocok untuk beli kemudian simpan, ya kan? Terus dikembalikan kepada strategi per sahamnya. Bisa nggak saham ini kita beli kita simpan untuk jangka panjang? Nah, ini ada contohnya. Untuk Astra mungkin kurang tepat, tapi kalau kita lihat di saham BRI, lihat dari kiri ke kanan. Di tahun 2009 tuh harganya berapa? Harganya di bawah 1.000, mungkin di kisaran 500-an atau 600-an. Anggaplah 1.000. 1.000 kenaikannya sampai 4.500-an. Ini udah stock split berapa kali BRI, udah pecah sahamnya. Jadi kenaikannya sudah di atas 1.000% rata-rata. Ini kalau harga 1.000, bahkan 4 kali lipat ini,
Ya, tapi kalau di harga 500-600 ke 4.500 naiknya berapa kali? Ya kan 9 kali lipat. Nah, jadi ini adalah contoh dengan setiap saham dengan strategi yang berbeda-beda. Strateginya apakah kita beli simpan atau kita bisa memanfaatkan swing. Jadi artinya di sini kita masuk 1.600 kemudian kita jual 3.900. Kita masuk lagi 2.700 kemudian kita jual 4.500 dengan waktu yang lebih pendek. Itu bisa diterapkan kalau kita tahu cara bacanya. Nah, nanti saya tunjukin gimana di grafis, gimana cara baca sederhananya. Nah, ini misalkan saya tunjukin aja langsung ke grafiknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kita buka contoh saham BBRI ya. Ini saham BRI, ini grafik yang saya gunakan namanya line chart. Line chart ini diambil dari harga penutupan. Yang saya pakai time frame-nya adalah per bulan. Jadi kalau kita pecah, kalau kita rubah ke bar chart, nah bar ini ada garis kanan, ada garis kirinya kalau dilihat. Ya kan? Jadi saya bisa klik di sini daily view. Nah, ini kelihatan di sebelah kiri ini daily tanggal 26 Maret ya kan, harga open, harga high, harga low dan harga close. Jadi ada 4 komponen. Nah, open, high, low, close ini kalau dilihat per hari itu kenaikannya 20% dalam satu hari waktu market kemarin turun begitu dalamnya. Jadi di saham BRI, kalau kita menguasai dan kita punya tools-nya, itu profit satu hari 20% itu memungkinkan. Nah, ini yang disebut traders harian atau yang disebut day trader. Nah, ada juga yang sudah menguasai ilmunya dan tahu caranya, mereka mau trading hanya cari profit sekian persen per hari. Itu bisa juga 2-5% per hari, misalnya possible banget, ini aja satu hari bisa 20%, tapi momentum atau kesempatan itu mungkin tidak datang setiap waktu. Nah, untuk yang baru, mungkin kita bisa beli saham yang seperti ini dari kiri ke kanan, kita lihat grafiknya naik, mungkin kita bisa beli aja, simpen nanti untuk anak cucu kita. Ya kan, kita bisa menggunakan metode nyicil belinya. Jadi misalkan saya beli BRI aja deh 10 lot di harga 2.800, berarti 2.800.000 saya beli. Kemudian bulan depan saya beli lagi ketika BRI harganya naik ke 3.000. Nah, itu metode yang disebut dollar cost averaging atau beli mencicil. Jadi sehingga selama 1 tahun harga rata-rata BRI saya misalkan di kisaran 3.000-an. Tapi kan BRI pernah mencapai 4.800. Nah, kalau kita harganya nanti kembali lagi di 4.800, mungkin 1-2 tahun ke depan, ya teman-teman untungnya udah 60%. Ya kan? Itu baru yang kita sebut capital gain. Nah, belum lagi kalau kita beli dan simpan, kita juga dapat yang namanya dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan. Karena perusahaan kan bagi profitnya dalam periode tertentu, setiap tahun atau setiap semester atau setiap quarter. Biasanya mungkin kita bicara per annum aja yang simple sederhananya per tahun. Nah, kemudian tadi kita lihat lagi saham BBCA misalnya. Siapa yang nggak tahu BCA? Ya. Nah, BCA ini kemarin sempat turun dari 35.000 sampai ke 21.600-an. Jadi turunnya lumayan besar, 30.000 ke 21 itu sekitar 14 ribuan. Atau 30 sampai mungkin kurang lebih 40%. Tapi kalau dilihat BCA dari tahun 2009 itu harganya di kisaran 2.000-an, naik sampai 35.000. Itu 17 kali lipat atau 1.700%. Nah, kita bisa tahu kapan masuknya. Saya tahu masuknya kapan, karena saya melihat, saya punya alat, saya punya tools, saya punya ilmunya. Ya. Teman-teman yang masih baru di sini juga bisa belajar. Ya memang tidak sebentar, tapi asal mau belajar, ini semua bisa dipelajari. Ya, nggak rumit sebenarnya. Nah, kalau dilihat kan di sini pergerakan 2007 sampai 2010, nah ini baru dia mulai naik nih. Kemudian pelan-pelan terus naik. Di tahun 2011-2012 bergeraknya flat atau yang kita sebut konsolidasi. Tuh harga di sini. Jadi antara kisaran 6.000
6.500 sampai 9.000-an, lumayan. Kurang lebih 30-40%-an. Ya, kemudian naik terus 8.500, 12.500, 11.000, 15.600 kurang lebih 1 tahun ini kenaikan 30%. Ini bahkan lebih lumayan lagi nih, 15.000 naik ke hampir 25.000. Jadi periode 2016 sampai 2018 BCA baik banget nih. Ya kan, kenaikannya lumayan banyak, hampir kurang lebih berapa persen itu? Di atas 50%. Nah, kalau kita lihat lagi, kemudian saham apa Mandiri ya, BMRI. Semua bank kodenya pakai B. Kalau yang masih bingung, nanti lama-lama terbiasa. Ada BMRI, ada BBNI, BNI, ada BBCA, ada BBRI. Ya. Nah, ini kita ambil BMRI. BMRI juga kemarin turunnya lumayan. Dari 9.100-an turun sampai 4.000-an. Bahkan di 3.700, lebih dari 50%. Tapi kalau dilihat, ini kan penurunannya karena faktor COVID-19 ya. Tapi kalau dilihat, kita bisa tarik garis nih, simpel dan sederhana nih. Di sini saja sebelum kejatuhan di 2020, sebenarnya kita udah tahu, oh dia tidak membentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kalau dilihat puncak-puncak di sininya, ini semua ada artinya. Nah, ini masih naik terus. Dari kiri ke kanan kelihatan kan. Tapi di sini, 2 titik ini, dia mulai turun. Jadi artinya sebenarnya sebelum terjadi masalah virus kemarin, udah tahu sebenarnya saham BRI ini melemah. Tapi kalau kita beli di tahun 2010 aja di angka 2.500-an, di sini kita belinya. Ya kan? 2.500, kemudian kita jual di, nggak usah di 9.000 deh, di 8.000 aja. Itu untungnya udah 5.500 atau lebih dari 200%. Jadi kalau kita hold selama 10 tahun 200%, kita punya rumah 1 jadi rumah 3 artinya. Kalau misalkan aset yang kita beli adalah rumah. Kalau punya saham 100 juta jadi 300 juta ya, not bad kan? Nah, bagus banget. Nah, itu contoh beberapa saham tadi. Kita kembali lagi ke slide. Jadi kendaraan investasi ya kan, itu harus kendaraan yang tepat. Coba saya lihat lagi current slide. Nah, pertanyaannya adalah berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai? Tadi saya sudah jelaskan. Untuk buka rekening, nanti di sini ada teman kita, Ferry dari Philip Sekuritas ya. Kemudian saya juga berpartner. Dulu saya punya galeri sekuritas dengan Philip Sekuritas. Sekarang di cabang Kebonjeruk dan cabang Mangga 2. Modal yang dibutuhkan untuk buka rekening sama seperti kita buka rekening tabungan. 500.000 untuk deposit, mahasiswa bahkan 100.000, dan itu deposit sifatnya. Kalau kita mau deposit 5 juta, kita mau deposit 10 juta, mau deposit 100 juta, terserah. Tapi minimumnya adalah 500.000. Nah, pembelian minimum untuk saham adalah 1 lot atau 100 lembar. Nah, contohnya, saham BRI tadi, di harga 2.700 misalkan setiap bulan saya mau beli 1 lot. Berarti saya alokasikan atau saya tempatkan 270.000. Nanti sekuritas akan membukakan namanya rekening dana investor atau RDI di BCA atau di Mandiri atau di Permata sesuai dengan pilihan bank kita. Nah, ketika kita beli sahamnya, kita akan kita akan di debit nanti dari rekening dana investor kita. Jadi dana itu tidak disimpan di perusahaan sekuritas, tapi di bank, di rekening dana investor atas nama Anda. Begitu pula pada saat narik, hanya rekening kita nanti yang punya. Jadi sangat aman sebenarnya di pasar saham ini. Kalau dibandingkan dengan instrumen lain kayak Forex atau Gold, kita kan masih transfer dan buka rekening di brokernya. Itu yang terjadi 10 tahun yang lalu, 2009, saya masih mengalami kasus, waktu itu kasus Sarijaya ya. Jadi belum ada rekening dana investor. Investor itu buka rekening, kemudian transaksi harus transfer ke brokernya. Nah, kalau dilihat di sini, sangat aman sekali untuk investasi di saham atau instrumen ini. Nah, setelah kita buka rekening, nanti kita akan diberikan akses untuk
masuk ke online trading namanya. Nanti saya contohkan atau mungkin bisa saya contohin aja sekarang langsung deh. Yang lebih mudah saya buka dulu. Bentar ya. Ini ada online tradingnya. Bentar ya. Oke. Ya, bisa lihat ya. Nah, ini kita pakai Philips Securitas. Dia perusahaan sekuritas salah satu yang terbesar di Singapura, tapi ini subnya di Indonesia. Sudah sejak dari tahun 2000, lebih dari 15 tahun ya. Nah, ini kita akan diberikan nanti user, password, dan PIN di email setelah kita deposit dan mengisi formulir ya. Oke. Oh, sorry. Salah, huruf besar. Oke. Wah, nggak kerasa ya, udah setengah jam lebih ya. Oke, bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya market buka jam 9 pagi, tapi karena ini market lagi tutup, jadi nggak kelihatan nih. Tapi biasanya kita bisa lihat. Nah, di sini kan ada Dow Jones, kemudian ada USD 16.200 kemarin. Kita bisa lihat nih harga saham, ada bid dan ada as. Bid itu harga antri, as itu harga penawaran. Jadi kalau kita mau beli langsung, kita bisa langsung beli di harga as. Nah, ini seperti Adi, Antam, kemudian Astra. Mungkin nanti pada kesempatan yang selanjutnya kita bisa sambil marketnya berjalan atau bursa lagi aktif, kita bisa online lagi sama-sama ya. Ini contohnya, di sini ada mekanisme untuk buy and sell-nya, ya kan? Tinggal dimasukin aja sahamnya, misalkan saham BRI, ya kan? Kemudian lot-nya berapa? Nah, ini saya bisa beli, misalkan price-nya 2.700, kemudian masukin 10 lot, langsung 2.700.000, nanti kita bisa klik buy, langsung nanti akan masuk ke antrian belinya. Jadi semuanya udah online, bisa pakai handphone, bisa pakai web base, bisa menggunakan aplikasi, platformnya lengkap untuk si Philips Securitas ini. Ya, oke. Bingung so far? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau ada pertanyaan di chatting aja, nanti saya baca. Atau setelah presentasi ini nanti saya bahas lebih detail ya. Kita balik lagi ke slide. Ya kan? Itu untuk memulai, jadi kita harus buka rekening di sekuritas atau broker. Kita tidak bisa membeli langsung ke perusahaan Telkom, BRI, atau Unilever, atau Indofood, atau BCA, tapi kita harus melalui perantara atau broker. Nah, berapa keuntungan yang bisa diperoleh per bulan atau per tahun? Ya kan, sering pertanyaannya kan kayak begitu. Tadi teman-teman udah lihat kan, kalau saham BRI aja kalau timingnya tepat, artinya 10-20% satu hari aja, itu sudah sangat mungkin. Tapi kalau kita bicara, anggaplah kita hanya cari 3-5% per bulan, itu memungkinkan banget di instrumen saham. Jadi artinya kalau teman-teman menguasai ilmunya, punya tools-nya, ya kan, dan punya pengalamannya, nah ini yang mahal, pengalaman yang harus waktu ya. Artinya 2,5% per bulan tuh possible banget. Nah, ini saya kasih contoh simulasi di kalau misalkan kita mendapatkan profit 2,5% per bulan ya. Berarti artinya per tahun anggap 30% atau 25% deh. Nah, ini simulasinya.
Kalau kita investasikan 20 juta di tahun pertama, ya kan, deposito 7% misalkan, net, ini belum potong pajak. Berarti kita mendapatkan 21,400. Obligasi atau surat utang, misalkan 18%, ini cukup tinggi obligasinya, kayaknya nggak ada segini, tapi ini contoh saja. Ya, saham yang tadi saya bilang 1 tahun kita bisa dapatkan 25%. Jadi artinya capital gain kita 5 juta dalam 1 tahun dari kenaikan atau dari kita transaksi jual beli. Nah, kalau ini kita ambil 2,5% per bulan, 5 tahun jadi berapa? 61 juta. Deposito 5 tahun, kita hanya dapat 8 juta dari 20 juta. Ya. 10 tahun jadi berapa? 20 juta ini jadi 186 juta. 20 tahun jadi 1,7 juta. Jadi artinya kalau usia kita sekarang 30 ya, atau 35, 20 tahun kemudian nanti hanya dengan 20 juta dan kita bisa dapetin 2,5% per bulan atau 25% per tahun, nah uang kita jadi segini. Lumayan kan? Ya, apalagi nanti yang punya perusahaan nih. Kalau punya perusahaan misalkan Bro Vinson nih, dengan perusahaan portal suplemennya kita mau go publikin misalkan, nanti kita yang jual saham kita, ya nilai perusahaannya naik, nilai sahamnya naik. Misalkan tadi kita lagi krisis COVID begini, kita IPO nilai perusahaannya adalah 100 miliar misalkan. Tapi 10 tahun kemudian nilainya menjadi 10 kali lipat misalkan. Ya. Jadi itu berapa? 10 T bro. Dari 100 miliar jadi 10 T. Ya kan? Itu bukannya pensiun lagi ya kan, di rumahnya pakai sarung udah. Ya kan? Atau kita nge-gym aja tiap hari. Ya. Udah nggak usah lagi bisnis bro. Ya kan? Dari saham aja. Itu the money work for you. Ya, nah ini contoh sederhana saja, time value of money. Jadi compounding. Setiap tahun kenaikannya 25%. Atau anggap 20% saja deh kalau kita rubah nilainya 20%, berapa nilai kita dapetin. Masih lumayan. Oh, nilainya signifikan ya berubahnya ya. Setengahnya. Jadi 5% aja kalau di compound nilainya ternyata besar. Coba kalau 30%. Wah, 3M. Jadi artinya kalau growth aset kita 30% setiap tahunnya, pertumbuhan aset kita, apakah itu rumah, apakah itu saham, apakah itu emas, setiap tahunnya bisa konsisten kita 30%, nilainya luar biasa banget ya. 20 juta bro mulainya, cuma 20 juta. Ya kan? Atau anggaplah 10 juta setengahnya, kita bisa rubah nih. Ya kan? 10 juta, nah, lumayan masih jadi hampir 2M 10 juta. Tapi growth-nya harus 30%. Ya, nah ini kalau dilihat, ya kan? Nah, sekarang kembali lagi ke slide. Jadi kalau modal, tipe investor, ya kan? Nah, itu gambaran simpel dan sederhananya. Tapi juga ada, saya menggunakan dari tadi saya buka chart ya. Jadi saya ada buka graphics, saya menggunakan software namanya Ami Broker. Yang kita butuhkan adalah kita butuh edukasinya, kita butuh waktu yang harus kita alokasikan untuk belajar, ya kan, untuk menganalisa. Saya punya teman di Prancis, sahabat saya waktu saya kuliah dulu, kerjaan day to day-nya buka restoran. Tapi selesai dari restoran, dia ada karyawan dan manajer yang kontrol restoran, dia pulang ke rumah, dia analisa saham. Jadi dia investasikan uangnya untuk beli saham di Amerika, untuk beli saham di Hong Kong, ya kan, dialokasikan. Jadi penghasilannya lebih besar di saham daripada di restorannya. Nah, restorannya lumayan bagus ya di luar sana. Nah, singkat kata, ini ada aplikasi yang saya gunakan. Saya bisa melihatnya per hari, saya bisa melihatnya per minggu, pergerakan sahamnya, saya bisa melihatnya per bulan. Jadi kalau per hari dengan ini saya bisa simulasikan juga. Kalau saya mau melihat dari kejatuhan kemarin, misalkan saham BRI deh yang kita bikin idola. BRI ini perusahaan BUMN plat merah. Nah, ini dengan narik garis begini ada caranya. Ya, kita bisa exit di sini nih. Ini dengan narik garis ada caranya. Cara narik garisnya kita hubungkan 2 titik di sini. Ketika kenaikannya ini terpotong, artinya waktunya untuk jual. Ya.
Simple dan sederhananya saja. Atau karena latar belakang saya dulu programmer, di sini ada Pak Satya, atau udah join apa belum? Pak Satya juga salah satu programmer hebat nih. Ada Bro Vinson juga nguasain programming. Tapi ini software ini kita bisa program, jadi dengan sistem lebih mudah ngelihatnya. Saya lihat ya teman-teman ya. Nah ini saya program, kalau warnanya berubah, jadi merah, artinya turun. Terus ada kotak-kotak nih. Ketika dia tembus dari kotaknya ini, harganya udah mulai turun. Gampang kan ngelihatnya. 4.400 tembus, berarti udah jual aja. Sahamnya turun terus dari 2.400. Jadi kita nggak kecolongan, ya kan? Saham ini belum ada indikasi. Nah di sini ada nih, ada muncul panah di sini, ya kan? Dan ini diprogram. Sekarang udah canggih. Bahkan di dunia future forex, di sana ada yang punya aplikasi robot. Jadi tinggal robot yang tradingin. Yang mana udah keren, udah canggih. Jadi tinggal taruh aja duitnya berternak sendiri. Ini adalah software. Kalau simple sederhananya, software ini juga kita bisa simulasiin. Oke, dari tanggal 20 Januari, kita mau lihat, kita mau latihan nih. Nah, benar nggak prediksi kita? 20 Januari. 20 Januari, pergerakan sahamnya di daily. Kita bisa simulasiin 0,7 speednya ketika dia jatuh. Ya, lihat, chartnya bergerak sendiri ya. Nah, ini masih naik. Ini grafiknya dihapus aja. Nah, kemudian mulai jatuh kan. Jadi kalau di pause, wah ini bentuk kuncup nih, bentuk peak. Dan harus hati-hati. Ya kan? Nah, turun 2 kali. Ya, naik lagi, tapi tidak lebih tinggi dari titik tertingginya di sini. Yang ada turun, naik sedikit, terus kemudian turun. Dari tanggal berapa ini? 20 terus, naik sedikit, dia turun lagi. Nah, ini turunnya signifikan banget nih di sini. Berarti ini ada sesuatu nih. Jadi grafik ini direkam oleh software, datanya semua investor, semua trader tuh melihat data yang sama. Cuman software ini saya nggak gratis, saya juga beli. Ya. Ada data provider yang menyediakan. Itu semua harus dipelajari bertahap. Ya. Nah, jadi ini adalah tools yang saya gunakan untuk menganalisa. Nah, kalau teman-teman mau belajar, ya kan? Tadi saya udah sharing. Ayo kita bisa belajar sama-sama nih. Kalau tentunya ini kan cuma review ya, kita sharing ilmunya. Tapi kalau teman-teman mau belajar serius, kita bisa bikin kelas yang lebih serius. Mungkin kita ketemu setiap hari Sabtu. Ya, kalau dulu saya punya lembaga pendidikan, saya punya tempat kursus, teman-teman datang setiap hari Sabtu. Kita spend 2 jam untuk belajar, gimana sih cara baca grafiknya, gimana sih cara baca pergerakan harga tuh cuma naik, turun, atau dia bergerak flat. Kan? Di antara dua harga. Nah, kita bisa belajar lebih serius bagaimana cara menggunakan softwarenya. Terus kemudian kita juga bisa bantu bagaimana untuk buka rekening dan lain sebagainya. Ya. So far ada pertanyaan nggak? Ini udah pada tidur semua nih kayaknya. Coba saya unmute dulu ya. Nah, oke. Silahkan di unmute semua, unmute audio. Kalau ada pertanyaan. Ya Pak, itu kalau mau tanya, kalau mau belajar bareng itu mulai dari kapan? Ini Oke. Minggu depan atau bulan depan? Enggak, kita mau mulai kelasnya minggu depan mungkin, hari Sabtu di waktu yang sama. Nah, nanti bisa DM ke saya siapa yang kira-kira tertarik. Ya kan? Jadi siapa yang nanya ya? Belajar Zoom kayak seperti ini kan ya Pak?
Gimana Pak? Ya, jadi nanti kita akan belajar gimana tadi caranya untuk baca grafik, kemudian pilih saham yang bagus itu seperti apa, kriterianya. Ya kan? Kalau tadi kita ada perusahaan yang public, perusahaan yang sudah IPO di Bursa Efek itu ada sekitar 500-an lebih perusahaan. Nah, saya hanya fokus di perusahaan-perusahaan yang kita katakan blue chip, perusahaan yang memang fundamentalnya cukup bagus. Nah, nanti kita ajarkan juga bagaimana kita mengalokasikan dana kita. Nah, atau di sini ada teman-teman yang sudah pernah trading, mau dibenerin tradingnya. Saya sebelum COVID kemarin juga saya kasih private coaching ya. Jadi kalau private coaching itu kita one on one, sekali atau 2 sekali. Kita diskusi dengan ini ada Natasha, ada Ibu Tan yang pernah private sama saya juga, tapi udah lama banget nih. Pakai yang ada lah, tapi nggak mau ada ribut-ribut lagi. Oke. Udah ya, pakai yang ada ya. Nah, oke. Nah, ini ke investasinya ya. Jadi investasinya biasanya kalau saya bikin workshop itu offline dulu, nah ini apa dulu yang akan Anda dapatkan? Cara sederhana membaca pergerakan harga. Ya harga apa saja, bukan cuma saham aja. Kalau kita paham ilmunya, kita bisa baca pergerakan US dollar. Kita bisa baca pergerakan minyak. Kita bisa baca pergerakan emas. Ya. Yang ada grafisnya semua kita bisa prediksi, kita bisa baca kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Ya. Jadi contohnya minyak aja. Kalau kita paham, di sini ada sebentar. Nah, ini kalau kita lihat, di sini saya buka, nah ini USD IDR ya. USD itu US dollar terhadap rupiah. Kelihatan kan? Ya, sebentar ya. Tuh, kita mute dulu aja ya. Lama deh, nggak efisien. Ya, sebentar ya. Nah, ini USD IDR aja kalau kita lihat. Ya, kita bisa baca nih, kapan dia mulai naik. Lihat, dari tahun 2001 sampai 2014, harganya dia tidak pernah lebih dari 13 ribuan kan. Baru di tahun 2017, ya kan, ini naik nih, tahun 2015. Jadi artinya, ini lihat nggak? Ada yang level disebut level resistant. Nah, ini yang saya tunjuk nih. Baru di tahun 2014 ini USD naik terus. Ya kan? Di sini sempat turun kemarin atau bergerak flat. Jadi antara level 14.700 sampai 12.800 atau 12.900-an. Selama 2 tahun 2017 sampai 2019. Baru di 2020 dia kembali naik nih hampir 17.000 kemarin kan. Ya kan, kisaran 16 ribuan. Ini terjadi itu udah lama banget. Ya kan, di tahun 98 US dollar itu pernah mencapai angka tersebut. Jadi artinya kita bisa prediksi bahkan untuk instrumen keuangan lainnya. Gold misalkan, XAU USD. Nah, ini ada kodenya, lihat. Emas itu dari tahun 81-an tuh flat terus turun. 2001, 2006 baru di kisaran tahun 2008 sama krisis. Setiap kali krisis emas itu naik. Jangan sempat ke hampir 1.900-an per troy ounce. Troy ounce itu berarti dibagi 31,3 kali kurs dolar, ya kan? Baru dirupiahkan. Nah, tapi kan kenaikannya kalau kita lihat dia di sini cukup lama dia bergerak flat 2016 sampai 2020. Baru dia naik banyak. Kemarin dari 1.400 naik ke 1.000 hampir 1.700-an, 300, berarti sekitar 30%-an emas. Ya kan, selama 3 tahun. Kalau dibandingkan dengan saham, ya masih kalah, masih cukup jauh bedanya. Ya. Nah, bicara kembali lagi, kalau teman-teman nanti mau belajar,
ya kan? Ini yang kita dapatkan, ya kan? Cara sederhana membaca pergerakan instrumen, kemudian bagaimana memilih saham unggulan, ya kan? Kapan waktu yang tepat untuk beli, jual atau entry dan exit-nya. Ya kan? Cara baca grafis, cara baca market infonya dari teman-teman yang baru. Kemudian mengatur porsinya. Misalnya dana kita 20 juta, berapa persen kita alokasikan ke saham Telkom, berapa persen kita alokasikan ke saham BRI, ya kan? Kemudian pengaturan resikonya, kalau analisa kita salah, berapa sih resiko yang harus kita pertaruhkan di sini? Apakah kita hold aja atau kita cut loss? Jadi ada istilah cut loss, jual rugi tapi rugi yang terukur. Sama kalau kita bisnis pun, ya kan, barang yang kita bisa stok lama atau barang yang kita harus cepat, kita jangan stop. Nah, investasinya adalah untuk training. Biasanya kalau training offline itu dulu saya bikin kelas workshop di hotel itu 7 juta. Nah, untuk offline biasanya normalnya 4 sesi setiap hari Sabtu 3 juta. Khusus hari ini teman-teman kalau yang mau belajar nih 10 pendaftar pertama, saya kasih harga spesial. Ya, 500.000 per sesi atau 2 juta saja. Nah, jadi nanti yang tertarik untuk belajar silakan DM, ya kan? Tadi sudah lihat peluangnya investasi di saham ini, jangan sampai ketinggalan kalau nanti terjadi 10 tahun lagi seperti ini, ya kan, harga saham turun besar-besaran lagi, nggak tahu cara menganalisanya, ya kan? Hanya berdasarkan feeling atau tetangga bilang ikutan tuh beli saham, ikutan tuh beli BRI. Tapi basic pengambilan keputusannya itu dikarenakan temen, ya kan, bukan kita paham bagaimana kita menganalisanya, ya kan, bukan kita tahu bagaimana kapan kita harus exit. Jadi kayak Astra misalkan, kita udah beli di 700, harusnya kita bisa jualan di 8.000, tapi karena kita nggak paham, kita jualannya tadi di harga 1.000, jadi untungnya selama 10 tahun hanya 10% misalkan, ya percuma juga. Tapi kalau kita paham, oke, nilainya sudah mencapai di atas fair value. Nah, kemarin saya ada diskusi dengan Bro Agung, ya. Ada di dalam analisa fundamental nanti kita ada yang disebutnya valuasi. Berapa sih nilai wajar perusahaan itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis dalam industrinya? Atau misalkan sekarang teman-teman yang punya bisnis, ya, ada Niko yang bisnisnya di makanan, kemudian juga ada Bro Tony yang bisnisnya juga di protein nih, bosnya Protein Bomb. Kemarin saya dikasih sampel, thank you ya bro ya. Nah, siapa tahu nanti perusahaannya 2 tahun atau 5 tahun ke depan bisa go public. Ya, artinya sudah bukan harus nilai sahamnya itu kita harus jaga kan, supaya perusahaan ini berkembang dan naik, bagaimana caranya. Nah, nanti kita bisa bahas juga di sesi yang berbeda, ya kan, mungkin sesi khusus business owner yang mau membawa atau perusahaannya nanti untuk go public. Jadi ilmunya banyak banget nih. Ilmu membaca pergerakan harga sederhana untuk pemula, ya kan. Saya mau belajar cuman sekedar untuk beli saham aja, kemudian nanti saya mau jual harian atau saya mau jual bulanan atau saya mau simpen tahunan, ya kan, untuk tabungan boleh. Itu kita untuk pemula cukup dengan 4 pertemuan ini. Nanti ada yang mau lebih detail lagi, Pak, saya mau tahu dong cara menilai perusahaan ini berdasarkan laporan keuangannya. Misalkan, nanti saya akan undang teman-teman yang juga praktisi di pasar modal untuk bantu saya untuk sharing juga. Jadi bersama-sama saya yang ngajar, kita bagi tugas nanti. Nah, juga nanti ada yang ekspertisnya adalah untuk bantu perusahaan go public. Ya, perusahaan yang saya udah berjalan perusahaan dengan revenue misalkan 1 miliar per tahun misalkan, atau 10 miliar per tahun. Saya mau go publikin supaya saya bisa dapat pendanaan dari publik. Gimana caranya? Nah, itu juga bisa kita atur. Tapi ini kan khusus pemula nih hari ini. Jadi untuk pemula itu yang saya bisa tawarkan, review kita mengenai market. Ada pertanyaan nggak so far? Boleh di-unmute lagi, teman-teman. So far ada yang mau nanya? Michael, Nico, Selika ya. Ini yang pakai wing
Gaming Water Gamer siapa ya profilnya? Jadi mau nanya dong. Yuk, siapa nih? Andi. Oh, Andi, oke, Andi. Itu nanti belajarnya teknikal sama fundamental gitu ya? Fundamental paling kita bahas basicnya aja. Mungkin lebih banyak technical sama mekanisme pasar kali. Fundamental tuh kayak tadi terus kita bicara P ratio, kemudian price to book value, EPS, basic aja supaya tahu perusahaan ini cukup bagus. Nanti bisa kita atur satu sesi. Tadi ada teman kita Agung, biasanya Agung juga ngisi di workshop saya untuk materi dan makro. Kita akan belajar itu juga. Nah, kalau untuk orang-orang yang bergerak di bidang insurance nanti bisa memberikan advice ke kliennya juga nih. Kayak misalkan sebelum krisis jatuh, kalau dia punya unit link adalah equity, ya unit link isinya saham, itu bisa switching ke unit link yang fixed income kan? Gitu. Jadi ya, lu benar, udah di-switching. Udah di-switching, udah ngerti. Nah, untuk Andrea nanti yang mau divisi forex-nya ya kan nasabah-nasabahnya bisa di training juga. Jadi udah nggak perlu minta siapa? Suryadi ya? Teradi. Iya, gitu. Jadi banyak di sini kebutuhannya. Untuk Niko udah nggak perlu nebeng rekening lagi nih, buka rekening sendiri nih. Gitu. Atau SmartFit-nya kita go publikin nanti, bener nggak? Ya, nanti kalau ada pertanyaan DM aja langsung atau WA, semua punya WA saya kan? Ada pertanyaan lagi nggak? Punya. Oke, siapa yang mau? Ibu Tan, nanti kita diskus ya. Apa yang bisa dioptimumkan ya? Tapi ini siapa Pak Frans? Ini ada gaming water ya? Apa siapa? Baik, gimana ada cuan baik? Belum, Pak, belum. Oh, oke. Ricky ini baru buka rekening 2 minggu ya? Video kan tujuan. Besok ada yang mau lagi. Besok ada yang mau lagi. 50 butir. Sebenarnya ada Pak Bambang di sini teman saya. Dia baru lumayan tuh profit market crash kemarin dapat 40 juta tuh. Dari BCA sama BRI aja. Cuman berapa hari itu untung. Wah, Pak Satya nih baru masuk kemana aja nih Pak Satya? Oke, nah jadi sharing saya segitu teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan di DM aja, yang mungkin masih malu-malu. Sebelum kita end lagi, Ayu, gimana yuk? Oh ini fotonya aja ya. Ini ada Ayu nih teman kita di Malaysia. Win, gimana? Udah siap mau belajar? Dolarnya aja ditukerin, kita belajar. Ini masih mute semua ya. Oke, saya rasa cukup ya sharing sessionnya. Nanti message aja langsung kalau ada pertanyaan. Gitu. Nah, oke. Kemudian dia
nanti kita ada sesi selanjutnya lagi. Saya ada komunitas investor modal. Mungkin pesertanya jauh lebih banyak dari ini, tapi nanti kalau mau ikut lagi di Blast, tapi kurang lebih materinya sama. Ya. Ya. Mau warna apa? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya end ya. Kita punya sharing malam ini. Semuanya. Sampai ketemu lagi Thank you, kok. di WA. Yuk semuanya. Bye. Nah, Bye. Jaga kesehatan, Andri, kok. thank you Andri. Thank you